Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ananda soleh soleha. Semoga ananda soleh soleha semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dan lebih semangat lagi, hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Ramadan. Nah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke ananda semuanya, siap-siap. Hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis. Saksikan terus video Ustadz. Oke. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Soleh-soleha yang berbahagia, kita sudah memasuki pelajaran 4, yaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang ke-112 di dalam Al-Quran. Inti dari surah Al-Ikhlas adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Allah adalah Tuhan yang satu. Kita sebagai anak muslim wajib mengesahkan Allah. Allah lah yang menciptakan alam semesta dan isinya, yang menciptakan bumi, yang menciptakan bulan, matahari, bintang. Itu semuanya Allah yang menciptakannya. Allah adalah tempat bergantung kita. Kita tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Tempat kita memohon perlindungan, memanjatkan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai anak muslim wajib mematuhi apa yang diperintahkan Allah kepada kita, seperti salat, mengaji, dan berbuat baik terhadap sesama. Dan kita juga tidak boleh melakukan larangan-larangan Allah, seperti syirik. Syirik adalah dosa besar. Syirik adalah menyekutukan Allah. Kita tidak boleh melakukan larangan-larangan Allah, karena akan mendapatkan dosa. Dosa bisa mengantarkan kita ke dalam neraka. Soleh-soleha, sekarang buka buku pada halaman 46. Nah, kita memasuki bagian A, mengenal surah Al-Ikhlas. Coba kita bacakan bersama-sama. Surah Al-Ikhlas tergolong surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Nah, surah Al-Ikhlas juga termasuk surah pendek
Jadi mudah untuk dihafalkan. Surah Al-Ikhlas terdiri atas 4 ayat. Ikhlas berarti tulus dan murni. Ulangi ya. Ikhlas artinya tulus dan murni. Oleh karena itu, kita harus tulus mengesahkan Allah. Kita menyembah Allah juga harus murni karena taat kepadanya. Jadi itulah kenapa dinamakan surah Al-Ikhlas, artinya tulus atau murni. Jadi kita mengesahkan Allah itu dengan setulus-tulusnya dan semurni-murninya, bahwa Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan, dan kita hanya bergantung kepada Allah. Allah tidak setara dengan makhluknya. Nah, itu adalah inti dari surah Al-Ikhlas. Kita ulangi lagi. Surah Al-Ikhlas intinya yaitu mengesahkan Allah. Kenapa dinamakan Al-Ikhlas? Karena Al-Ikhlas artinya itu murni, tulus. Nah, kita sebagai anak muslim harus tulus dan murni mengesahkan Allah, Tuhan satu-satunya yang wajib kita sembah, tempat kita berdoa dan berlindung kepadanya. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah itu adalah perbuatan syirik. Syirik adalah dosa besar yang bisa mengantarkan kita ke neraka. A'udzubillah. Nah, jadi kita sebagai anak muslim ingat harus patuh kepada Allah, kepada perintah-perintah Allah seperti salat, mengaji, dan berbuat baik kepada sesama. Kita mendapatkan pahala jika kita mematuhi perintah Allah. Ulangi lagi, jika kita mematuhi perintah Allah, kita mendapat pahala. Dan jika kita tidak mematuhi dan melakukan larangan Allah, maka kita mendapat dosa. Oke, sekarang marilah kita membaca bersama-sama surah Al-Ikhlas. Oke, siap-siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan di bukunya halaman 47. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke, Ananda, sekarang Ustadz simpulkan pelajaran kita hari ini, yaitu mengenal surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas tergolong surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Ikhlas terdiri atas 4 ayat. Al-Ikhlas artinya tulus atau murni. Jadi kita sebagai umat muslim harus dengan tulus dan murni mengesahkan Allah. Allah adalah satu-satunya Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah adalah tempat kita bergantung, memohon perlindungan, memanjatkan doa hanya kepada Allah. Allah tidak setara dengan makhluknya. Nah, itu adalah kesimpulan kita hari ini. Pelajaran 4 mengenal surah Al-Ikhlas. Untuk Ananda di rumah, tugasnya silahkan tulis apa yang Ustadz simpulkan tadi. Ustadz ulangi lagi. Untuk Ananda di rumah, silahkan tulis
apa yang Ustadz simpulkan tadi. Nah, itu adalah tugasnya di rumah. Kirimkan ke WA-nya Ustadz, jangan kirim di grup. Oke Ananda, sekian penyampaian Ustadz hari ini. Jika ada salah kata, Ustadz minta maaf, dan kepada Allah Ustadz memohon ampunan. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.